Halo Jobro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Manchester City tiap musim dibilangnya tim Sultan, belanja nggak pakai seri, duitnya luar biasa. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan transfer dia tuh cukup rapi. Yep. Dengan modal 16,5 juta untuk Julian Alvarez, ngejualnya 95. Lu ngeliatnya gimana, Zal? Pergerakan transfer dari Man City ini? Ya pergerakannya cerdik ya, bisa dikatakan cerdik, di mana dia itu mempertimbangkannya bukan cuma untuk musim yang akan datang, tapi mereka selalu mempertimbangkan untuk long termnya. Ya. Dan juga bahkan menurut gue pembelian kayak si Calvin Phillips, pembelian si Matheus Nunes itu walaupun agak flop, tapi itu punya dampak juga buat tim-tim pesaing-pesaing dia. Dia membuktikan si Leeds akhirnya terdegradasi setelah faktor-faktor Calvin Phillips diperhitungkan untuk join segala macam. City ini terlalu taktikal dia dalam transfer pun juga jalan menurut gue. Jadi pemain-pemain yang mereka datangkan dan juga pemain-pemain yang bisa mereka jual itu selalu bisa menyeimbangkan neracanya keuangannya mereka. Dan satu faktor lagi yang paling gue suka dari City adalah ini contoh tim yang modern banget, nggak ada kesetiaan dalam tim itu. Dalam 10 tahun terakhir legendanya siapa sih yang pensiunnya di City kalau gue tanya? Dan yang hebat itu siapa? Ciki. Ya, itu sporting Ciki Bergestein. direktornya Salah. itu bisa jadi. Kalau Pep nggak mau lepas Alvarez atau Jesus atau Zinchenko nggak akan dilepas. Oh iya, Pep juga hebat. Ya. Orang di balik layar. Pep yang hebat. Ciki itu ngurusin Pep. admin. Jadi untuk gue lucu kalau menempatkan Ancelotti di atas Pep. Musim lalu, Seperti yang lu tadi bilang. musim lalu Pep. kan Bisa dipertimbangkan. kalau ever 10 mungkin tahun itu tetap Pep, Pak Ancelotti nggak bisa bersihin sepatunya Pep. Jauh. Karena hal-hal kayak begini, Ancelotti itu nggak punya peran sama sekali untuk jual beli beda pemain. emang. Iya, Beda emang. Pep punya, sangat punya. Dan Pep bilang, lu nggak mau, silakan pergi. Sesimpel itu. Dan berapa pemain hebat yang dia beli murah dijual sama Pep, orang nggak ngeliat itu. Yep. Itu juga peran hebatnya Pep. Beda sama Arteta. Pemain Arsenal mana yang dijual mahal? Yang dibeli Arteta kagak ada. Iya, nih kita lihat ada grafis penjualan dan juga pembeliannya Pep Guardiola. Boleh nih kita lihat nih. Nah, dia total pengeluarannya 1,5 miliar. Total apa nih pendapatannya 798. Enggak, Ini kan orang lihatnya enggak, kan ini tolol ini. ini kan orang lihatnya rugi berarti kan. Ini pembeliannya enggak, ini Abraham yang tolol bikin kayak begini. Lu harus lihat pemain yang dibeli murah dan dijual berapa. Ya tadi Alvarez. Alvarez salah satunya. Oh ya? Lu bilang Alvarez. Sekarang what about Ferran Torres? Dia beli murah What juga. about Eric Garcia free transfer? Itu juga itulah. Terus Zinchenko, Belum Cole Palmer. Cole Palmer, Jesus. Gapsus. Ya. Nah, di situ lo harus lihat bahwa penjualannya dari pembeliannya siapa yang dijual dan pembeli, bukan lu pukul sama rata. Karena kalau lu pukul sama rata, pemain-pemain yang dibeli itu masih bermain. Value di lapangan ada berapa? Baru lu hitung semua sebagai pemasukan. Iya. Nggak dihitung ya, Abrar, tolol Bukan juga. Abrar mungkin pemain yang masih ada Nggak pun bisa, lu nggak punya bisa value-nya. keluarkan data seperti itu. Data seperti itu akan memberikan distorsi terhadap apa yang terjadi di lapangan. Iya, iya Abrar emang. Emang goblok Abrar. Zal gimana Zal? Ngerti nggak maksud gue? Paham. Iya. Bukan berarti Faktor. jual murah jual mahal gitu kan, beli murah jual Iya, mahal. karena kalau lu baca data itu seolah-olah Rugi besar. Banyak beli ruginya. mahal jual murah. Justru City salah satu tim yang sebaliknya. Iya, rapi nggak jor-joran. Ya, Mereka rapi dan kalau dikatakan mereka ngebeli gelar kan biasanya selalu ada gitu tuh dulu. Ah, City lu juara karena beli gelar. Faktanya mereka tuh jarang banget. enggak, mecahin itu fans rekor MU yang transfer. sirik aja tuh. MU Oh, di bawah-bawah. Iyalah, itu fans MU yang sirik aja itu. Juara karena gelar, segala macam. Kan selalu ada tuh dulu City digituin kan. Tapi City tuh jarang banget mecahin rekor transfer sebenarnya. Mereka tuh pinter banget dalam segi pendatangan pemain dan penjualan mereka. Enggak, tapi mereka berapa kali bikin blunder juga, beli Grealish cepet kemahalan. Belakangan beli ada Calvin blundernya. Phillips gocap kemahalan. Pasti ada gitu. Belakangan ada blunder Matheus Nunes juga, Calvin Phillips juga. Tapi overall mereka ya berfungsi lah. Squad-squadnya tersebut berfungsi bisa nganterin mereka bersaing untuk jadi juara. Dan mereka ini ya faktor ruthlessnya itu sih, soal nggak setianya itu. Lu tim apa sih nggak mau legend lu pensiun di tim lu gitu? Aguero, David Silva, abis itu Vincent Kompany. Mereka rela untuk dibuang itu. Gini, lu harus belajar bahwa industri sepak bola ini shifting. Sekarang gue tanya, contoh legend itu kan baik di Itali. Legend terakhir Itali itu siapa?
Italia udah Ya. lama banget sih. Nggak siapa? Buffon, Coba. Buffon, yang aktif Nggak, Pirlo, Totti. Totti. Pirlo. Ya, Buffon juga pindah-pindah. Iya, makanya. Yang satu kan cuma Totti, ya kan? Iya. Pirlo juga pindah-pindah. Iya. Karena masa-masa itu udah lewat. Iya. Sepak bola itu sudah menjadi industri di mana money itu nomor satu dan itu dikuasai sama Real Madrid. Mereka sadar persis Mereka untuk ngelakuin hebat itu. soal gituan. Oke, jadi nggak usah bicara soal mereka nggak mengakui legend apa. Lu Iya. nggak perform, you're out. Sesimpel itu kok. Faktor ruthlessnya itu yang that's why City setiap musimnya selalu lapar. Mereka tuh selalu lapar bisa bersaing untuk jadi juara karena mereka nggak nyiptain ruang untuk pemain-pemain kayak gitu sentimentalnya nggak terlalu tinggi gitu kalau pemain-pemain tersebut. Mereka pemain yang punya jasanya banyak ya jasanya banyak tapi nggak akan jadi jaminan untuk mereka stay sampai pensiun segala macam. Mereka tetap diduitin juga ujung-ujungnya untuk bisa ngedatengin darah-darah baru yang bisa nganterin mereka juara di musim-musim yang akan datang dan itu City pinternya di situ kalau menurut gua. Atau salah justru satu faktor. mumpung masih pemain kayak kita dulu bilang, Value. masih ada value Iya. yang dijual daripada gratis. Itu pinternya Pep. Iya. Bukan City, Pep. Dan Pep pemain-pemainnya punya pun juga peran ini. untuk Jelas. ngatur dia ini dijual atau enggak. Kalau Alvarez diminta dia mau pergi, Pep bilang no, you're not going anywhere, nggak akan pergi. Cancelo lah gampangnya. Iya, lagi Cancelo. bagus-bagusnya waktu itu sebelum dia dijual Contoh. bagus. Ya. Contoh gampang Cancelo kurang jelek. Kurang bagus apa dia? Iya, dan dia ruthless dulu Dan datangin harus Bravo, gitu. segala macem. Gue mantan pelatih, gue bilang I'm the boss, bukan pemain. Pemain datang keluar. Iya. Iya. Karena kalau kalah gue yang bertanggung jawab, bukan pemain. Jadi gue punya wewenang untuk pasang pemain siapa. Lu mau hebat atau apa, kalau menurut gue nggak cocok dengan sistem, nggak akan gue pakai. Sesimpel itu. Oke, kita bahas pembelian teranyarnya City. Savinho Baru sempat dia dimainkan di Girona, tim satelitnya City juga. Lu ngeliat gimana? 25 juta doang. Apakah dia bakal 25 juta nggak bisa flop lah ya, 25 juta sekarang. Resikonya rendah sih ya 25 Iya. juta pembelian untuk standar City dan City Low ini kayaknya risk. bursa transfer paling beda lah dibandingkan karakter-karakter City dari Ya, mereka sebelumnya. masih ada 115 financial breach itu kan. Iya. Itu harus hati-hati. Dan itu udah nggak lama lagi kan pengumumannya segala macam. Jadi Ya, menurut gue mau gua lihat seberani apa Nyalinya. EPL nyalinya untuk soal City ya itu untuk mensangsi City. wait and see. Itu masih akhir tahun nanti tapi Kalian kalau gimana feeling November. feeling gua Kayaknya kayaknya ini kita sedikit keluar dari konteks ya. kayak endingnya nggak bakal Karena udah dibahas tadi. Everton mulai EPL dengan pengurangan poin ya, drop. karena sanksi lagi. Kemungkinan ada sanksi lagi. Mereka itu cuman selisihnya dari 100 juta, 120 cuman 5 juta, nothing. Yap. Satu financial breach bisa dipotong 8 poin, kan 10 terus diturunin terus naikin lagi kan. 8 kalau nggak salah ya, whatever lah Ya, pokoknya dipotong. minus lagi. Ya. Dikurangin. Ini 115 poin. Iya. Masa lu sebagai EPL dari 115 nggak ada yang kena? Iya. Ada yang nyangkut. Nggak ada yang nyangkut. Let's say 5 nyangkut. 5 kali 8, 40 poin. Berani lu motong City 40 poin. Degradasi Dan sekarang itu. update-nya, tiap-tiap klub yang merasa dirugikan oleh Ya. City, lu boleh sue, tapi Ya. arbitrase, jalurnya lewat bukan situ. jalur hukum, arbitrase. Jadi ya kayak lu rugi berapa sih? Iya, Ya, selesaikan lah gitu. City mah punya duitnya. Iya. Itu Duitnya kan punya. bullshit juga. Iya, City mah punya. Makanya Liga Inggris ini kocak. Bener, gue pengen lihat ini yang gue tunggu-tunggu satu musim. Seberapa punya nyali EPL untuk memberi sanksi City? Prediksi Anda, Bung? Nggak yakin gue berani. Walaupun indikasi-indikasi Kalau sentimennya udah kalau ada. berani pun ringan. Iya, nggak sebesar Everton aja gua rasa itu harus banget loh. Walaupun Ini degradasi Iya. nggak mungkin ya? degradasi ya sejauh ini nggak mungkin. Tapi kalau sampai ada yang terbukti, gue sih pengennya degradasi lah. Harusnya kalau Itu pelanggarannya kayak gitu degradasi. 2 tahun terakhir Arsenal yang juara. Dapat jatah giveaway. Ya, stripping. Ya, bukan giveaway dong. Layak, tapi layak, Iya, tapi layak, tapi nggak layak. giveaway lah. Lu pakai istilah giveaway lagi, gue sambit sama sepatu lu. Tapi layak, gue bilang makanya Iya, layak. giveaway dong. Menghargai orang. Emang lu dari Hati-hati Bener Anda. lah, emang lu Giveaway. jadi runner up ngopi doang mendadak meroket. Gak usah kerja keras. hampir juara lo itu. Mereka head to head sampai hari terakhir Iya. mereka layak untuk Oke. ngelakuin. Gue agak trauma dengan istilah giveaway sekarang. Iya, jangan dulu ya. Iya. Jangan dulu. Oh, yang ada yang itu ya, benar. Aja. benar, Jangan benar, dulu benar. ya. Lagi ada itu. Coach, giveaway. Lu daripada pikir kita nggak bahas usah kerja giveaway, keras. Savinho. Jadi ada Doku, Savinho, kanan kiri. Ya, emang menurut lu Doku berhasil nggak? Sempat berhasil. Sempat Sempat berhasil. Cuman kalau whole season Enggak. Pertanyaannya simple. Doku berhasil nggak? Kalau gue tanya Doku berhasil, Gua balik. artinya satu musim. Better than Grealish gak? Gue bilang nggak. Gini, parameternya apa?
parameter lu mungkin beda sama gue Iya. kalau soal better. Kalau Koci? Kalau untuk gue selalu gue seperti tadi yang gue sudah bahas berkali-kali, kontribusi pemain terhadap performa tim. Grealish lebih bagus. Oke. Dia lebih skillful daripada Grealish. Tapi gue lebih sering lihat matchnya Doku yang flop daripada yang bagus. Oke. Kalau dia main 3 match beruntun bagus, dan itu terjadi musim lalu, 3 match beruntun langsung wow, bla bla bla. Padahal Lah, match emang satu liga 3 match atau 38, Iya, ngerti iya. nggak? Gue nggak ngerti juga kenapa Grealish nggak dipasang, nyaris nggak pernah dipasang musim lalu. Padahal Grealish waktu mereka musim sebelumnya juara luar biasa. Nggak ada alasan dari awal musim loh Grealish sudah nyaris nggak pernah main lagi. Dan kiri itu kan selalu dirotasi. Iya. Kadang Foden, kadang Doku, kadang siapa. Bernardo. Iya, padahal Grealish nyaris nggak pernah jadi starter. Tapi ya Pep yang tahu, kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Iya, Pep juga kan yang mendatangkan Iya. Doku juga bahwa berarti butuh Iya. nih di kiri suntikan. Iya. Pemain-pemain kayak gitu Dan betul. nggak selalu berhasil. Belum Nggak selalu- ya, setuju. kalau Doku untuk gue masih gue kasih peluang lah, 50-50. Nggak jelek. Nggak jelek sama sekali, nggak jelek. Tapi dibilang berhasil nggak juga. Belum. Karena tahun pertama, oke, tahun kedua mungkin bisa lebih berhasil. Tapi kalau Kovacic, ya untuk gue sih nyaris gak ada kontribusi. Atau Matias Nunes, Ya. bahkan Alvarez di tahun pertama masih oke. Jadi winger, jadi false Versatile, ya? nine, jadi di mana-mana dia masih oke. Tahun lalu flop juga. Nah, kalau Savinho Makanya gue masih ada yang mau bayar 70 juta. 95 malah sama ya, oh Eto'o. iya, Full add-ons. 75 plus 15, 90. Gila itu Itu tahu. orang Savinho Koci? ya nggak Nggak tahu. bisa bicara banyak ya soal. Gue nggak pernah lihat dia main. Tapi Girona? kalau 25 juta ya gue pertanyakan juga. Tapi siapa tahu ini ada kong kali kong karena ownernya sama. Iya. Bisa juga kayak Mahrez. Mahrez kan datang dari Prancis ke Leicester yang murah juga. Murah banget. Kante dari Prancis ke Leicester yang murah juga. Ya kan? Nah, terbukti bisa. Mungkin ini pemain butuh waktu dan butuh kepercayaan dari pelatih. Tapi di City apakah itu didapatkan? Karena City adalah tim industri Banget. yang harus perform. Lu nggak perform, gue kasih kesempatan nggak satu pertandingan, 10 minutes. Peluang lu di 10 menit itu. Iya. Perform or go big or go home Iya. Or go bench. or go bench. Iya. Di parkir. Nah, soal pembelian lagi nih angka pembelian. Klopp itu selama dia berkarir di Liverpool 1,5 billion doang kan? Iya. Tapi dibandingkan dengan Chelsea, ini nih, ada nggak sih? Ini nih Chelsea, mantap Ini Chelsea. 3,8 billion loh. of all time ini, of all time ya. Ini nggak ini eranya Nggak, Bully era doang. Todd Bully Oh, doang. era Bully doang. Wow. Oh yang Bahkan dia ada Chelsea-nya dualis loh. of all time-nya di atas. Iya. Yang bolinya udah muncul. Gue kali ini sedikit dukung Bully. Oke. Sedikit aja. Ya, makin Gak rules. fair lu bandingin. Kenapa? Karena di era Bully juga mereka menjual satu tim Cuci gudang. tahun lalu. Bener-bener cuci gudang. Semua tim pemain inti dibuang semua. Maka dari itu mereka harus beli banyak pemain. Walaupun Nah, ini. pemainnya Nah ini. terlalu overrated dan kualitasnya sama aja, bahkan sangat amat overrated. Iya. Ini contoh paling lucu apa? Rafinha. Rafinha Barcelona. Rafinha Barcelona dibeli 60 jutaan kan? Deal, sempet deal bahkan. Iya, Oh, sama, iya, musim lalu sama ini. Chelsea ditawar 80-an kalau nggak salah. Iya. Nih kan kocak, Rafinha ini value-nya 20 men. Heeh. 20, 25, add-on 25 lah. Iya dong. Tapi ditawarnya gede banget. Iya. Sampai Chelsea itu bersedia untuk nawar. Mudrik itu kan ditawar Arsenal. Iya, sempet. 80-an. Enggak, 50-60-an. 50-an. Sama Chelsea Chelsea. dinaikin ke 70-an plus add-on Ya. bisa hampir sampai 100. Iya. Ya Arsenal Arsenal nggak bisa. Ini tipikal Arteta, maka dari itu gue bilang Arteta sama Edu sampai sekarang gue Belum impress. bukan Jawaban. apa ya, bukan pelatih yang untuk gue layak dipuji. Walaupun permainan bagus ya, bagus. tapi pelatih kan harus punya kapasitas untuk membeli pemain, Ya. dan itu dimiliki sama Klopp sama Pep. Oke. Nah, tapi kalau lihat kembali lagi kenapa gue sedikit dukung Chelsea dengan 3 billion itu karena mereka harus beli satu squad baru.
walaupun squadnya sangat amat overrated ya. Yep. Tapi nggak fair lu bandingkan dengan Klopp atau apa, karena Klopp nggak pernah beli satu squad baru. Kan tiap tahun pelan-pelan digeser, geser, ya kan? Gitu. Nah, jadi walaupun gue sering ngetawain Chelsea, tapi sekali lagi Abrar, lu nggak bisa, ini data menipu ini. Brar, lu data lu menipu. Cuman Data pembelian cenderung Chelsea menipu. enggak, gue bingung. Lu punya duit, jelas Iya. lu punya duit. Sangat Kenapa punya. lu nggak beli satu tim 10 pemain lah, andai kata. Iya. 10 pemain ambil 100 juta. Yap. Itu kan 1 billion doang kan? Lebih. Ya kan? Anggap 10 pemain 100 juta harganya. Iya. Lu bayar 1 billion tapi pemain-pemain yang Bisa masuk nganterin akal mereka. gitu loh. Ya gue kritikannya mungkin ini ya, mereka beli banyak pemain ya betul, tapi kritikan gue adalah kalau lu keluarin duit sampai kayak gitu segitu banyak ya tapi nggak bisa bersaing di papan atas, ya berarti ada yang salah dengan faktor-faktor pembelian lo gitu, karena pembeliannya mereka juga bisa gue katakan nggak ada yang pemain jadi gitu, menurut gue nggak ada yang pemain jadi untuk harga segitu, itu terlalu Caicedo berlebihan sama banget. Enzo. Menurut gue belum jadi Sterling. banget coach, belum jadi banget gitu untuk pemain-pemain kayak gitu. Sterling kan udah jadi. lu jawab aja lagi. Lu jawab aja lagi. Sterling ya, Ngapain dijawab itu? Pak? Sterling kalau sebagus itu dia nggak dijual sama City sih di musim itu kan Nah, itu sama salah City. satu hebatnya Faktor. Pep jual Sterling. Dan dia tahu setelah dia dijual performanya nggak akan bagus-bagus lagi juga si Sterlingnya itu. Itulah Jadi menurut hebatnya gue Pep. Chelsea ini banyak errornya yang justru menurut gue akan berdampak buruk kepada pelatih. Siapapun pelatihnya bakal buruk banget Ya, ini nanganin betul. tim kayak begini, nightmare menurut gue. Betul. Dan juga untuk biasanya pemain-pemain yang didatangin kayak Chelsea ini, kalau tim-tim lain kayak City atau Liverpool, itu untuk bursa transfer 2 atau 3 lah butuh untuk datengin pemain sebanyak ini. Tapi Boli mau ngelakuin itu semua dalam satu bursa transfer yang sama, itu yang nggak ideal. Bukan cuma dari pelatihnya, pemainnya pun adaptasi untuk saling kenal aja. Yang nggak gue ada waktu bingung, gitu. kenapa pemain masih mau ke Chelsea gitu loh. Dan diikat Mereka kontraknya punya gila. 48 pemain, artinya yang boleh didaftarin gue nggak tahu 28. berapa, 28 kan. Punya 7 kiper, 1 di loan, sebenarnya 8 kiper. 8 kiper. Dan lu sebagai pemain masih mau ke Chelsea. Dan ikatan kontraknya bukan kontrak pendek Iya, semua ya, kontraknya ada yang 9 tahun loh misalnya. Iya, Ini sampai ada peluang pelanggaran nggak sih di sini? Nah itu dia, tapi mungkin faktor mereka terbebas dari pelanggaran. Oh, iya, kontrak sejauh ini. panjang ya. Kontrak itu ngakalinnya mereka kayak gitu. Bentar, sebenarnya. enggak. Itu tahun sebelumnya waktu mereka beli. Mulai musim ini udah nggak bisa. Lu mau kontrak 9 tahun, Oh, oke, maksimal 5 yang coach dihitung ya? tetap 5. Dibatasi. Ya, maksimal karena Chelsea juga dibuat aturan Nggak, kayak gitu. karena sebenarnya. Chelsea mereka buat aturan ini. Karena Bikin. Chelsea juga, tapi faktor-faktor lainnya ya itu jelas sih. Salah satu faktornya mungkin karena mereka kan banyak jual pemain hasil akademi juga, dimana kalau akademi itu profitnya kan full keuntungan untuk klub tersebut. Jadi menurut gue itu sangat membantu penjualan dari Mason Mount, penjualan dari sebagai pemain akademi dia yang dijual ya musim lalu ada ya, pokoknya itu si Chalobah juga katanya mau dijual Madsen. juga. Madsen itu kan keuntungannya banyak juga sebenarnya. Lukaku akademi nggak? Enggak dia, Itu bukan enggak. bukan Chelsea Everton dia. sempet ya kan. Terus Oh iya, sempet di Everton. Belgia Iya, juga. iya. Akademinya Belgia. Jadi faktor-faktor mereka penjualan home ground itu agak membantu Chelsea sebenarnya supaya mereka nggak sesak-sesak banget neraca keuangannya. Walaupun dengan tim yang udah penuh pun masih dianggap ini tim belum siap juga. Masih beli pemain Masih terus. beli pemain Dan juga. pemain yang mediocre. Dan nggak akan Pemain mediocre dibeli 20 25 yang kita nggak pernah dengar namanya, 20 25 20 25. Iya. Cuman Melo Giu doang yang 8 juta. Barcelona. Oke lah. Yang dibuang sama Barcelona 8 juta oke lah. Ya. Jadi nggak. Tapi sisanya gue nggak ngerti pemain nama 25 juta, 20 juta. Iya, Ugo Kucu, Chukwuemeka Ini itu kita kan pemain-pemain yang nggak bakal repot ngapalin nganterin. nama-nama pemain Chelsea sih. Jujur susah ya, dan juga nama-namanya susah. Gak perlu dihafalin, akan dibantai itu terus. Tapi kan gue udah hafal 3 Fofana dari Chelsea. Fofana. Ada semua soalnya. Nah, mereka mau ambil satu Fofana, nggak tahu Fofana yang mana, ya kita borong aja tiga-tiganya. Striker, back apa mana? Kan tinggal gitu doang. Oke, thank you. Kalau gitu kita bakal bahas ke tanah air setelah yang satu ini. Halo Jobro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.